Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran IPA. Jika pada minggu kemarin kalian sudah belajar tentang gerak lurus dan gaya, maka pada minggu ini kalian akan belajar tentang hukum Newton. Tujuan dari mengapa kalian harus belajar hukum Newton adalah yang pertama, agar kalian dapat mengetahui konsep hukum Newton 1, dapat mengetahui pula konsep hukum Newton 2, serta dapat mengetahui konsep dari hukum Newton 3. Tujuan pembelajaran selanjutnya adalah kalian dapat mengidentifikasi penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak tentu di antara kalian ada yang masih bertanya-tanya, sebenarnya hukum Newton ini apa sih? Atau bahkan sebagian dari kalian sudah mengetahui pengertian dari hukum Newton. Jadi anak-anak, hukum Newton itu adalah hukum yang menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Mengapa dinamakan hukum Newton? Tentu kalian sudah mengetahui bahwa yang menemukan dari hukum ini adalah Bapak Isaac Newton, sehingga diberi nama hukum Newton. Seperti yang sudah saya jelaskan pada tujuan pembelajaran, bahwa hukum Newton ini ada 3 ya anak-anak. Ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Tentunya ketiganya mempunyai konsep yang berbeda. Oleh sebab itu, simak baik-baik video pembelajaran dari saya. Yang pertama kali kita bahas adalah hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton ini juga disebut sebagai hukum kelembaman atau hukum inersia. Hukum 1 Newton berbunyi, jika resultan pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam. Dan benda yang bergerak dengan kecepatan konstan, maka akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan pula. Secara matematis, hukum 1 Newton ini dapat dirumuskan dengan sigma F sama dengan 0. Contoh penerapan dari hukum 1 Newton ini adalah sebuah meja akan tetap diam jika tidak ada gaya yang cukup untuk menggerakkan meja tersebut. Inilah yang disebut kecenderungan untuk tetap diam. Jadi meja tersebut akan tetap diam jika tidak ada gaya yang mengenai meja tersebut. Contoh lainnya adalah mobil yang bergerak dengan kecepatan konstan akan cenderung bergerak dengan kecepatan konstan jika tidak ada gaya lain yang mengenai mobil tersebut, misalnya gas atau rem. Inilah yang disebut dengan kecenderungan untuk tetap melaju. Jadi mobil tersebut akan tetap melaju dengan kecepatan konstan jika tidak ditambahkan gas atau tidak diberhentikan dengan rem. Nah, anak-anak, jika hukum Newton pertama tadi menyatakan bahwa benda akan mempertahankan keadaannya selama tidak ada resultan gaya yang mengenai benda tersebut. Lalu sekarang, bagaimana jika ada resultan gaya yang mengenai benda? Nah, konsep ini akan kita pelajari pada hukum Newton 2. Hukum Newton 2 menyatakan bahwa jika terdapat resultan gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda akan mengalami percepatan, di mana besar percepatan berbanding lurus dengan besar resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Arah percepatan benda sama dengan arah resultan gaya. Secara matematis dapat dirumuskan dengan sigma F sama dengan M dikali A, di mana sigma F adalah resultan gaya atau total gaya, satuannya adalah kilogram meter per sekon kuadrat atau Newton. Jadi kalau kalian melihat ada satuan N, itu artinya Newton, itu adalah satuan untuk gaya. Kemudian M adalah massa dan A adalah percepatan atau dengan satuan meter per sekon kuadrat.
Nah, anak-anak bagaimana? Sudah paham belum mengenai konsep hukum Newton 2? Jika belum paham, saya akan memberikan gambaran konsepnya ya. Contoh dari hukum Newton 2 adalah misalkan di supermarket ada seorang bernama Nita. Nita sedang membawa troli kosong. Lalu Nita mendorong troli tersebut hingga bergerak. Semakin kuat Nita mendorongnya, maka akan semakin cepat troli bergerak. Hal ini sesuai dengan bunyi dari hukum Newton, yaitu semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar pula percepatannya. Lalu, jika Nita mengisi troli dengan barang belanjaan hingga penuh, kira-kira apa yang terjadi? Pasti Nita merasa lebih berat ketika mendorong troli yang berisi penuh barang belanjaan itu, sehingga percepatan yang dilakukan Nisa juga semakin lambat. Nah, ini sesuai dengan bunyi hukum Newton, yaitu semakin besar beban, maka semakin kecil percepatannya. Nah, anak-anak, agar lebih memahami tentang aplikasi hukum Newton 2, mari sekarang kalian mencoba mengerjakan contoh soal berikut. Ada sebuah benda bermassa 1 kg bergerak dengan percepatan konstan 5 meter per sekon kuadrat. Berapa besar resultan gaya yang menggerakkan benda tersebut? Berarti kita tulis diketahui dulu. Benda bermassa 1 kg berarti diketahui massa M sama dengan 1 kg. Bergerak dengan percepatan konstan berarti diketahui kalau percepatan itu lambangnya adalah A. A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Berapa besar resultan gaya? Berarti ditanya F. Untuk mencari F, masih ingat kan rumusnya? F sama dengan M dikali A. Maka M-nya adalah 1 dan percepatannya A-nya adalah 5. Maka 1 dikali 5 resultan gayanya adalah 5 Newton. Nah, bagaimana? Mudah kan anak-anak? Nah, anak-anak, tentunya jika dalam soal yang ditanya tidak selalu resultan gayanya, nanti yang ditanyakan bisa massanya atau bisa percepatannya. Maka untuk mencari M itu adalah F dibagi A. Sedang untuk mencari A adalah F dibagi M. Baik anak-anak, sekarang kita sudah masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan yang ketiga tentang hukum Newton 3. Hukum Newton 3 ini berbunyi, ketika suatu benda memberikan gaya pada benda lainnya, maka benda kedua akan memberikan gaya yang sama dan berlawanan arah pada benda pertama. Secara matematis dapat ditulis F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, bagaimana kalau dari pengertiannya, apakah kalian sudah memahami? Jika belum, mari kita melihat contoh penerapan hukum Newton 3 ini. Contoh penerapan dari hukum Newton 3 ini adalah pada saat kalian mendayung perahu. Perhatikan saat kalian menggerakkan dayung ke arah belakang, perahu yang kalian kendarai akan bergerak ke depan. Nah, hal ini yang terjadi karena ada gaya aksi yang kalian berikan melalui dayung. Kalian mendayung itu termasuk gaya aksi, sehingga perahu tersebut akan bergerak ke depan. Nah, pergerakan perahu ke depan ini yang disebut gaya reaksi yang arahnya berlawanan. Jadi kalian mendayung ke belakang, itu adalah aksinya, dan reaksinya perahunya jadi berlawanan arah, bergeraknya ke depan, seperti itu. Nah, sekarang kita mencoba mengerjakan contoh soalnya ya anak-anak. Nisa berusaha mendorong tembok yang memiliki gaya sebesar 300 Newton. Berapa gaya reaksi yang dikeluarkan tembok untuk mempertahankan posisinya? Jadi kita tulis dulu yang diketahui. Jadi Nisa mendorong tembok, berarti itu adalah sebuah F aksi. F aksinya adalah 300 Newton. Kemudian yang ditanya adalah berapa gaya reaksi, berarti yang ditanya adalah
F reaksi. Untuk mencari F reaksi, maka kita gunakan persamaan F aksi sama dengan min F reaksi. F aksinya adalah 300 Newton dan F reaksinya adalah negatif 300 Newton. Kenapa negatif 300 Newton? Karena seperti yang sudah dijabarkan pada bunyi hukum 3 Newton bahwa besarnya F reaksi itu sama dengan F aksi. Hanya saja F reaksi ini nilainya berlawanan arah dari F aksi, sehingga F reaksinya adalah negatif 300 Newton. Nah, tanda negatif ini menunjukkan arah dari gayanya ya anak-anak. Nah anak-anak, itu adalah penjelasan dari konsep hukum 1, 2, dan 3 Newton. Agar kalian lebih memahami mengenai konsep dari hukum 1, 2, dan 3 Newton ini, maka saya punya tugas untuk kalian. Link tugas akan saya sampaikan pada grup kelas masing-masing. Baik anak-anak, sekian dulu video pembelajaran dari saya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walaupun pada masa pandemi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.